Subuh ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema ya, yang erat kaitannya dengan pemilu 2024 ya, sampai hari kiamat ya. Sampai hari kiamat berapa kali pemilu lagi ya? Ya. Yaitu supir dunia akhirat ya. Ya. Kalau lagu dangdut ada pacar dunia akhirat. Ini supir dunia akhirat ya. Nah, kehidupan kendaraan secanggih apapun ya, mau motor ya, mau mobil ya, mau kapal laut ya, mau pesawat ya, terbang ya. Jadi secanggih apapun itu tidak akan sampai ke tempat tujuan ya, tanpa apa? Tanpa supir ya, tanpa pilot atau tanpa nahkoda yang mengemudikannya ya. Jadi walaupun ada pesawat yang di luar angkasa bisa berjalan sendiri ya, tapi yang menaikkan dan menurunkan siapa itu? Yang mengawasi siapa itu ya. Jadi tidak ada, tanpa supir, tanpa pilot atau tanpa nakoda ya, yang mengemudikan kendaraan itu ya, secanggih apapun kendaraan tidak akan sampai ke tempat tujuan ya. Sebab setiap orang mau jalan kaki, mau berkendaraan pasti punya tujuan. Dan itu diingatkan oleh Allah, jangan sampai ya kita tidak punya tujuan ya. Fa aina tadhhabun, kalian tuh mau pergi kemana ya. In huwa illa dzikrul lil alamin ya. Ini pertanyaan ini supaya ya, hanya sebagai peringatan, jangan sampai lupa, jangan sampai lalai ya. Kemudian supir, pilot atau nakoda adalah orang yang berlisensi, harus legal ya. Tidak boleh ilegal ya. Tidak boleh supir-supiran, pilot-pilotan atau nakodaan ya. Biasanya lisensinya ya, kalau motor dan mobil namanya SIM ya, SIM ya. Itu kalau nakoda dan pilot apa ya? Lisensinya harus ada lisensi ya. Ya. Sebab kalau tidak ada lisensi bahaya itu ya. Saya pernah tuh naik beca itu. Rata-rata tukang beca punya SIM gak ya? Enggak ya. Itu mau lebaran ya, dari Dewa Kembar itu. Ya. Itu hampir berapa kali itu. Kalau tidak nabrak, ditabrak itu berapa kali. Ya. Jadi jalannya tuh ini ya nggak bisa lurus. Ya, kayak baru belajar ya. Pas belok ya itu ke gangan yang mau menuju ya rumah Pak Haji Gandung, kan dulu saya ngontrak di sana tuh. Itu di depan rumah Pak Asep waktu itu saya nyemplung ke got itu. Nyemplung ke got ya. Ya. Rupanya dia bukan tukang beca, tapi petani dari desa. Mau lebaran kan, cari duit. Yang paling gampang jadi tukang beca ya. Nah, tapi resikonya tadi tidak sampai tujuan, padahal sudah dekat, nyemplung ke got itu ya. Tadinya mau marah, tapi tukang beca lebih parah daripada saya gitu. Gitu. Jadi ketindihan becanya, ketindihan beca, mau marah tadinya, kasihan juga ya. Akhirnya saya kasih baju, kasih sarung, kasih duit, udah itu ya. Jadi kalau waktu itu tidak ada yang lewat, susah juga kita naik. Untung ada yang lewat ya, perempuan waktu dinaikin tukang becanya, sayanya kemudian naikin becanya ya. Jadi sekali lagi, supir, pilot atau nakoda adalah orang yang berlisensi ya, sebagai pemegang komando tertinggi ya. Komando tertinggi itu supir itu ya. Dan kemudian pemegang tanggung jawab atas sebuah kendaraan. Jadi berat itu jadi supir itu ya, jadi supir itu ya. Jadi ada ya kisah lucu ya. Jadi orang yang tidak bisa menerbangkan pesawat ya. Kemudian dia masuk ke pesawat itu, dia baca panduannya.
Dari mulai menjalankan, menaikkan sampai kemudian lurus ya dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian pas mau turun ya nggak bisa karena panduannya jilid 1 ya. Ya, yang untuk menurunkannya jilid 2 ya, nggak bisa nurunin ya. Jadi perlu itu yang namanya panduan itu sehingga untuk mendapatkan lisensi ya, lisensi ya. Itu kalau lulusan Timur Tengah ya, Mesir misalnya ya, Madinah itu kalau S1-nya namanya LC ya, LC itu. License ya, ya gitu. Kalau di kita di pesantren namanya syahadah ya, itu harus dapat ijazah ya, ijazah dari kiai, dari ustadznya untuk menyampaikan ilmu tertentu ya. Itu lisensi ya, perlu itu. Nggak sembarangan itu jadi ustadz itu, nggak sembarangan jadi supir itu, nggak sembarangan jadi pilot itu, nggak sembarangan jadi nakoda itu, dan tidak sembarangan jadi pemimpin itu ya. Harus legal tuh ya. Ya. Di antaranya legal secara konstitusi ya. Nah ada 2 supir ya yang akan mengantarkan penumpangnya ke tempat tujuan ya, yaitu supir dunia dan supir akhirat ya. Jadi di dunia butuh supir, di akhirat juga butuh supir ya. Pertama supir dunia ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Ya. Supir dunia itu oleh Rasul disebut sebagai sais ya. Sais ya. Ya. Sais ya, sais ya. Jadi kata beliau kanat dulu Banu Israel ya, ya Bani Israel itu ya tasusuhum ya, ya dipimpin ya al-anbiya oleh para nabi ya. Jadi yang jadi saisnya, yang jadi supirnya, yang jadi pemimpinnya itu para nabi. Itulah hebatnya Bani Israel ya. Gitu. Jadi setiap nabi meninggal diganti dengan nabi yang baru. Meninggal ganti lagi ya. Jadi setiap nabi yang jadi sais meninggal, maka Allah ya menugaskan nabi yang baru sebagai sais ya menggantikannya ya. Jadi dan supirnya umat Islam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian setelah beliau wafat dilanjutkan oleh para khalifah ya. Jadi supir umat Islam itu ada 2. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua khalifah. Khalifah itu artinya pengganti ya, penerus ya. Ya, Rasulullah SAW ya untuk melanjutkan ya, kepemimpinannya, bukan kenabiannya, bukan kerasulannya ya. Yang dilanjutkan itu kepemimpinannya, imamah dan imarahnya itu ya. Sebagaimana beliau bersabda, ya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap nabi wafat ya, ya, untuk Bani Israel itu digantikan oleh nabi lagi ya. Jadi tidak pernah ya Bani Israel itu dipimpin ya kecuali oleh para nabi. Ini hebatnya Bani Israel ya. Wa innahu lanabiyya ba'di. Dan sesungguhnya setelah aku tidak ada lagi nabi. Jadi putus itu ya. Imarah dan imamahnya, di mana saisnya, supirnya, pemimpinnya adalah nabi, udah putus setelah beliau wafat ya. Tidak ada lagi nabi lagi, tidak ada rasul lagi. Makanya kalau ada orang yang mengaku nabi palsu namanya tuh. Al-Kadzab namanya tuh. Bohong banget gitu ya. Nah, wasayakunu khulafa ya. Setelah aku wafat karena tidak ada nabi lagi, itu akan ada ya. Apa? Khalifah. Khalifah itu artinya pengganti ya. Pengganti yang akan melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Jadi sebagai pengganti dan penerus. Ini hadisnya riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inilah bedanya Bani Israel atau Yahudi dengan umat Islam, umat Nabi Muhammad.
Kalau Yahudi semuanya ya saisnya itu pemimpinnya itu adalah para nabi. Ya, sedangkan ya umat Nabi Muhammad SAW itu atau umat Islam pemimpinnya pertama adalah nabi, yang kedua setelah beliau wafat pemimpinnya adalah khalifah. Ya. Kemudian yang kedua supir akhirat. Ya, di samping supir dunia kita juga butuh supir akhirat. Nah ini disebutkan dalam Al-Quran surat Qaf. Ya. Tadi sudah dibacakan ayat 21. Ya. Jadi supir ya, dimaknai sebagai saik. Ya, saik. Ya. Jadi ada apa tadi? Ada sais, itu supir dunia. Ya. Ada supir akhirat, namanya saik. Ya. Apa saik itu? Yang akan menggiring penumpangnya ke surga atau ke neraka. Ya. Jadi jangankan ke surga, ke neraka juga ada saiknya. Supaya apa? Supaya sampai. Ya. Jadi saik, ya. Apa? Neraka itu akan menggiring ke neraka. Saik surga akan menggiring ke surga. Ya. Itu disebutkan dalam surat Qaf ayat 21. Waja'at kullu nafsim ma'aha saikun wa syahidun. Ya. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Ya. Di kita juga ada supir, ada kenek ya, gitu kan? Ya. Jadi untuk apa tuh kenek? Pertama untuk ya mengetahui penumpangnya ada berapa. Ya. Kemudian penumpangnya tuh siapa saja, sehingga ketika turun di rest area itu tidak akan bisa naik ke kendaraan itu kalau bukan penumpangnya. Ya. Jadi nggak bakal salah penumpang gitu. Makanya ada syahid, syahid itu saksi. Ada saik, saik itu supir, ya, supir yang menggiring, ya, mengantarkan sampai ke surga atau ke neraka. Itu malaikat. Ya. Jadi kalau di dunia mau nabi, mau khalifah itu manusia. Tapi kalau di akhirat supirnya, ya, saik, ya, itu malaikat, syahid juga malaikat. Ya. Itu surat apa? Qaf ayat 21. Kemudian orang kafir ya, akan naik kendaraan yang bersupirkan malaikat yang akan mengantarkannya sampai pintu neraka. Ya nggak sampai neraka, sampai pintunya itu, sampai pintu. Sebab nanti ya, di pintu ada lagi malaikat, namanya malaikat penjaga ya. 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 Itu nanti disebutkan dalam surat apa? Dalam surat Az-Zumar ya. Ya. Jadi orang kafir pasti ya, naiknya apa? Bersupirkan malaikat yang akan mengantarkan sampai pintu neraka. Jadi wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir pasti akan digiring ya. Kemana? Ke neraka jahanam. Zumara, berombong-rombongan. Ya, jadi tidak akan salah rombongan gitu. Ya, rombongan kafir pasti naiknya ke kendaraan menuju neraka. Ya. Kemudian hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Ya. Kenapa sampai pintu neraka? Sebab ketika mereka sampai ke pintu neraka, maka pintu neraka itu dibuka semuanya tuh. Wa qala lahum khazanatuha, dan yang menjaga pintu-pintu neraka itu ya itu namanya khazanah ya. Khazanah itu dari kata khazin ya. Itu menjaga ketat. Jadi tidak ada yang bisa menutup pintu neraka kecuali malaikat. Malaikatnya juga bukan sembarang malaikat, tapi malaikat yang bernama khazanah ya. Tidak ada yang bisa membuka pintu neraka kecuali malaikat ya. Sekarang pintu neraka dibuka atau ditutup? Dibuka ya, dibuka sekarang ya. Ya. Dibuka tuh. Kapan ditutupnya tuh? Bulan Ramadan. Cuman 1 bulan itu ditutupnya ya. Jadi tidak ada manusia yang bisa menutup pintu neraka, yang tidak bisa membuka pintu neraka. Sebab pintu surga saja itu lebarnya ya lebih lebar daripada Pulau Jawa itu dalam hadis yang sahih itu ya.
Jadi 1000 kilometer lebih itu satu pintunya. Padahal pintunya ada berapa tuh ya? Neraka lebih lebar daripada itu. Ya, kenapa? Karena penghuni surga itu ya itu tingginya setinggi Nabi Adam, cuma 60 hasta, kurang lebih 30 meter. Sedangkan yang masuk surga kan rombongan itu. Rombongan ya. Makanya tidak akan antri, tidak akan berjejal saking lebarnya itu pintu surga itu. Demikian pula pintu neraka lebih lebar daripada pintu surga. Karena penghuni neraka itu lebih besar daripada penghuni surga. Ya. Ada penghuni neraka giginya saja itu segede gunung Uhud, giginya saja tuh. Gerahamnya ya, satu gigi gedenya segede gunung Uhud. Ya, kira-kira itu mulutnya segede apa tuh? Ini ya. Kenapa? Karena ketika Allah akan menimpakan azab yang sangat besar, azab yang sangat dahsyat, ya. Jadi maka manusianya juga penghuninya akan dibesarkan. Jadi disiksanya mantep itu, ya. Jadi kalau siksa yang besar, orangnya segede Pak RT, Pak Rojali nggak, ya. Ngapain ya? Gede banget tuh. Ya, harus digedekan itu, digedekan. Kulitnya saja tebal banget itu, kulitnya tuh tebal banget. Ya, ya, karena nanti azabnya tuh ada azab muhin yang bikin hina, ya, ada azab azim yang besar, ada azab syadid, ya, ada juga azab alim. Banyak azab-azab itu khusus untuk penghuni neraka. Ya. Nah, apa pertanyaan ya malaikat penjaga pintu neraka itu? Alam ya'tikum rusul, ya, bukankah pernah datang, apakah tidak datang ya, rasul-rasul kepada kalian, minkum dari kalian, ya. Jadi rasul dari kalian, ya. Yasluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Rabb kalian, ya, wahyu. Yang pertama. Yang kedua, wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza, serta mengingatkan, memberi peringatan kepada kalian tentang hari pertemuan kalian, ya, hari ini. Hari bertemu dengan Allah, hari bertemu dengan apa tadi? Malaikat penjaga pintu neraka. Apa yang dikatakannya? Kalau mereka menjawab, bala, iya benar, ya, benar. Ada rasul yang membacakan ayat-ayat Allah, ya, kemudian memberi peringatan tentang hari pertemuan ini, ya. Tapi kemudian walakin haqqat kalimatul azab alal kafirin. Tapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir. Jadi Allah itu tidak akan zalim. Orang kafir pasti masuk neraka. Nggak bakal salah kendaraan, nggak bakal salah supir, nggak bakal salah kenek, ya. Nah, demikian pula orang yang beriman, ya, tidak akan salah kendaraan, salah supir, salah kenek, gitu, ya. Kemudian kila dikatakan, ya, oleh malaikat penjaga neraka itu, udkhulu, masuklah kalian semua, ya, abwaaba jahannam, ke dalam pintu-pintu neraka jahanam, ya. Jadi bukan hanya neraka secara umum, neraka secara khusus bagi orang kafir yang bernama jahanam itu ada banyak. Karena kufur juga bertingkat-tingkat. Ada kufur nikmat, ya. Ada kufur amali, ya. Ada juga kufur inat, ya, kufur yang menentang, ya. Kemudian khalidina fiha, setelah masuk lewat pintu neraka jahanam tidak akan keluar lagi. Tidak akan keluar lagi. Selamanya di dalam neraka. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Berarti masuk nerakanya bersama iblis. Karena iblis juga dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nah, demikian pula pengikut-pengikutnya, di antaranya orang-orang yang meniru sifat iblis.
Apa sifat iblis itu? Pertama, aba. Dia nggak mau melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, istakbar. Dia sombong, menyombongkan diri. Jadi ketika ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, ada orang yang suka pakai pakaian bagus, pakai sandal bagus. Apa itu termasuk sombong? Rasul menjawabnya, subhanallah tuh. Ya. Kata Rasul, ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh maha indah, maha bagus. Ya, dia sangat suka ya dengan keindahan. Jadi kalau kita pakai baju bagus, kemudian sandal bagus, kemudian mobil bagus, rumah bagus, ya, itu Allah sangat suka itu. Dan itu bukan kesombongan. Sedangkan kesombongan, kata Rasul, pertama batrul haqqi, ya, menolak kebenaran, ya, menolak Allah, ya, menolak janji Allah, ya, menolak firman Allah, menolak bertemu dengan Allah, menolak para nabi, menolak Nabi Muhammad SAW, menolak hari kiamat. Sombong itu. Ya. Yang kedua apa? Wagom tunas, ya, suka menghina, melecehkan, merendahkan orang lain. Ya. Seperti iblis merendahkan Nabi Adam. Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi yang pantas bersujud itu bukan aku kepada dia, tapi dia kepada aku. Nah, iblis tidak tahu, ya, makanya dia sok tahu bahwa kenapa Nabi Adam itu setelah Allah ciptakan dengan sempurna, malaikat diperintah sujud. Bukan karena fisiknya, tapi karena ilmunya. Ya. Karena dia nanti akan dijadikan sebagai khalifah, dijadikan sebagai pemimpin, maka dibekali dengan ilmu yang sempurna. Ya. Makanya tidak boleh jadi pemimpin yang bodoh, ya nggak boleh itu. Nabi Adam saja yang oleh Allah dipersiapkan untuk menjadi khalifah di bumi, di sorga, Allah bekali dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak diberikan kepada malaikat. Sehingga ketika malaikat ditanya, ya, apa kata malaikat? Ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi manusia itu ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dibesarkan oleh Allah bukan karena fisiknya, tapi karena ilmunya. Salah satu bentuk karomahnya itu malaikat, iblis sujud kepadanya. Ya. Nah kemudian itu Az-Zumar 7172 ya. Jadi supir akhirat itu malaikat namanya Saik. Ya. Sedangkan ada malaikat yang lain yang jadi saksi. Ya. Bahwa orang itu pantas berada di kendaraan itu, bersupirkan malaikat itu. Ya. Kemudian sedangkan orang yang bertakwa itu akan naik kendaraan yang bersupirkan malaikat yang akan mengantarkannya sampai pintu surga. Ya. Sebab kalau jalan kaki kapan nyampainya ya? Kapan nyampainya? Ya. Gitu. Ada orang naik motor itu keliling dunia tuh, ya. Sampai nyasar di mana? Itu berapa tahun baru nyampe? Itu naik motor. Ya. Itu bumi ya yang dikelilinginya. Ya. Kemudian naik pesawat ulang-alik ya, menembus langit pertama, itu berapa lama itu? Apalagi menembus langit kedua, apalagi sampai ke Sidratul Muntaha. Ternyata surga itu luasnya seluas langit dan bumi ya. Jadi dari alam mahsyar ke surga itu jauh banget, lama banget itu. Makanya perlu saik ya, perlu syahid supaya nyampe. Nah, orang yang bertakwa itu dalam Al-Qur'an dia akan berkendaraan yang bersupirkan malaikat yang akan mengantarkannya sampai pintu surga. Bukan sampai surga, tapi sampai pintu surga. Sebab pintu surga itu ada malaikat tersendiri. Ya. Kalau di neraka malaikat apa namanya? Jabaniyah. Ya. Kalau di surga malaikat Ridwan. Ya. Sudah siap itu. Ya. Untuk membukakan pintu surga. Kemudian menyambut kedatangan ya penghuni surga, calon penghuni surga yaitu malaikat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan digiring gitu ya oleh malaikat ya ke surga dalam keadaan
berombongan. Ya, berombongan. Rombongan ke neraka dengan rombongan ke surga banyak kan mana ya? Nah, ya. Jadi mobilnya, kalau mobil ya kendaraannya tuh lebih gede itu, lebih gede. Ya, gitu. Hatta sehingga idza ja'uha ketika mereka sampai ya ke pintu surga, wa futihat abwabuha, maka pintu surga itu dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkata kepada mereka penjaga pintu surga itu. Ya. Ternyata tidak ditanya. Ya. Kalau orang kafir ditanya itu. Ya. Barangkali lupa gitu ya, ditanya itu. Tapi orang yang bertakwa tidak ditanya, langsung disambut. Apa bentuk penyambutannya? Salamun alaikum. Semoga keselamatan atas kalian, kesejahteraan, kedamaian, ya. Kemudian aman dan sentosa, rukun dan damai, itu salam alaikum. Ya. Jadi ternyata salam itu sampai ke surga, ya. Sampai pintu surga dan sampai masuk ke dalam surga. Karena bentuk penghormatan penghuni surga terhadap penghuni surga yang lainnya adalah salam. Demikian pula bukan hanya malaikat yang menyambut dengan salam di pintu surga, tapi juga Allah ketika masuk di dalam surga. Ya. Itu ada dalam surat apa ya? Surat Yasin kalau nggak salah. Salamun qaulan min. Nah, itu. Ketika berada di surga itu, di pintu surga disambut malaikat Ridwan, di dalam surga disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaikum, salam buat kalian. Ya. Tibtum, kalian pasti bahagia. Ya. Fadkhuluha, silakan kalian masuk ya melalui pintu surga itu ke dalam surga khalidin, dalam keadaan kekal. Ya. Dalam surat Hud dijelaskan kekalnya di neraka sama dengan kekalnya di surga, yaitu seumur langit dan bumi atau lebih lama ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Madamatis samawati wal ard illa masya'a rabbuk. Ulama banget ya. Ya. Tapi kalau 1 tahun di neraka dengan 1 tahun di surga, lamaan mana ya? Lamaan di neraka itu ya. Padahal sama-sama itu ya, seumur langit dan bumi, kecuali Allah menghendaki lain itu ya. Nah, kemudian saking bahagianya itu ya, saking senangnya ya, maka kemudian waqalu ya, mereka orang yang bertakwa ketika dipersilahkan masuk ke dalam surga lewat pintu surga oleh malaikat penjaga surga ya, mereka berkata alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Ya, segala puji bagi Allah ya, yang telah ya memenuhi janjinya. Janji Allah, orang yang bertakwa pasti masuk surga. Orang yang kafir pasti masuk neraka. Dan benar janji Allah tuh. Wa auratsana, dan kami dapat warisan. Ya. Ya. Yaitu al-ardo, bumi. Ya. Yang luasnya 1 kali berputar ada yang 1000 tahun. Ya. Karena buminya bumi yang baru, bukan bumi yang sekarang. Langitnya langit yang baru, bukan langit yang sekarang. Ya. Allah wariskan itu yang namanya bumi. Ya, yang di dalamnya ada sorga ya, natabawa minal jannati haitsu nasya ya, kami dipersilahkan oleh Allah untuk menempati ya sorga mana saja yang kami kehendaki. Jadi sorganya tuh banyak banget, makanya jannat, dan sorganya tuh luas banget, nggak bakal capek karena rasa capek dihilangkan ya, rasa pegal dihilangkan ya, kemudian ngantuk dihilangkan, benar-benar ya sibuk dalam kebahagiaan. Mau di sorga mana saja silakan ya, jadi silakan tinggal milih ya. Bahkan sorga itu ada 100 tingkat ya, setiap tingkat itu tingginya setinggi antara langit dan bumi itu, antara langit dan bumi tingginya 100 ya. Kalau langit sekarang tingginya berapa? 7 tingkat kan, itu langit. Tapi sorga tingginya 100 tingkat ya. Gitu.
Ada juga orang yang tinggal di pinggir sorga, ada tuh. Di pinggirannya ada. Ada sorga lantai pertama. Ya. Itu kalau di rumah susun sampai lantai 16 ya. Itu. Tapi tiap lantai berapa meter tiap lantai Pak? Ini tiap lantainya tingginya setinggi antara langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Kami diwarisi bumi yang di dalamnya ada sorga, dan kami dipersilahkan untuk menempati sesuai dengan kehendak kami. Ini gambaran yang luar biasa. Rugi kalau kita tidak masuk sorga. Rugi kalau kita tidak tertarik dengan sorga. Makanya Allah tegaskan, fa ni'ma ajrul amilin. Ya. Nikmat yang paling besar, pahala yang paling baik adalah sorga bagi orang yang beramal. Makanya penghuni sorga itu ikhlas ketika berbagi, ikhlas ketika memberi, ikhlas ketika beribadah dan beramal soleh. Kenapa? Karena balasannya adalah balasan yang terbaik. Ya. Dalam surat Al-Insan dijelaskan ciri orang yang ikhlas itu ada dua. Yang pertama, tidak menunggu ucapan terima kasih kalau memberi. Jadi kalau kita memberi kepada orang tidak mengucapkan terima kasih, nggak apa-apa, tetap aja beri kalau ikhlas. Ya. Tapi ada ya, kalau ngasih, kemudian tidak mengucapkan terima kasih, nggak diberi lagi, berarti nggak ikhlas. Dia nunggu ucapan terima kasih, matur nuwun, gitu. Ya. Jadi saya dari 217 orang ya, yang saya kirimin tulisan atau video 17 grup ya, itu yang mengucapkan syukron, terima kasih, jazakallah, barakallah, masya Allah, lagi tabarakallah. Itu nggak banyak. Dan seandainya tidak ada orang yang mengucapkan itu, nggak apa-apa. Ya, kita kan harus ikhlas ketika berbagi. Ya. Yang kedua, ya, tidak mengharapkan balasan. Tidak akan mengharapkan balasan. Jadi ada orang yang akan selamat dari neraka ladho. Dijauhkan dari neraka ladho. Siapa? Orang yang paling bertakwa. Siapa? Orang yang membersihkan hartanya dengan zakat, infak, dan sedekah. Itu karena berharap kepada Allah, tidak berharap kepada siapapun. Ya. Wa sayujanna buhal atqal ladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tuja illa tiga wajhi rabbihil a'la fala sawfa yarda. Ya. Kalau kita berbagi kepada orang dengan ikhlas, tidak berharap balasan dari orang lain kecuali balasan dari Allah yang paling baik, paling sempurna, maka Allah akan ridho. Ya. Allah akan ridho, Allah akan senang. Dan kalau kita masuk surga diridhoi oleh Allah, maka ridho Allah itu lebih baik daripada surga. Ya. Surga itu udah yang terbaik, tapi akan merasa lebih baik lagi ketika di surga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya di penjara itu ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Ya. Di penjara saja ada yang diridhoi, ada yang tidak diridhoi. Walaupun di penjara bertahun-tahun betahnya karena diridhoi. Siapa tuh? Sipir penjara, ridho dia dengan. Tapi ada yang tidak diridhoi. Siapa tuh? Nah, itu kan napinya kan gak diridhoi. Makanya gak betah tinggal di penjara itu. Pengen keluar melulu. Ya. Kata Allah, fani ma ajrul amilin. Surga itu adalah ya balasan bagi orang yang beramal. Kemudian dalam kaitannya dengan memilih pemimpin, ya. Jadi pemimpin itu sejatinya supir, ya. Sejatinya pilot, sejatinya nakoda, ya. Ya. Kalau RT RW, ya, supir, pilot atau nakoda itu. Ya. Kalau presiden, sipir, pilot atau nakoda, gitu kan. Maka lisensi yang harus dimiliki adalah pertama, berbudi pekerti yang luhur, ya, atau akhlak mulia, ya, dengan meneladani 4 sifat utama Rasulullah SAW. Nah, ini lisensi pemimpin. Kalau dia punya lisensi ini, wajib kita pilih. Dosa kalau kita tidak milih. Nah, lisensi yang pertama, siddiq, ya, jujur. Coba dari 3 paslon mana tuh ya? Jujur itu yang pertama. Kalau tidak jujur jangan dipilih itu. Yang kedua,
transparan, terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Tabligh gitu. Ya. Balighu anni walau ayat. Harus disampaikan dari aku walaupun satu ayat. Tidak ada yang diumpetin. Nah, siapa tuh? Dari 3 paslon yang paling transparan. Ya. Jadi yang ketiga apa? Lisensinya dipercaya, enggak hianat itu. Amanah. Siapa tuh? Ya. Dan yang keempat adalah cerdas atau fatona. Itu kalau kita menjadikan Nabi sebagai patokan. Karena tadi Sa'is itu adalah Nabi. Maka siapa saja yang mau menggantikan Nabi, ya dalam melanjutkan, meneruskan, mengganti kepemimpinannya, dia harus punya 4 lisensi. Ya. Pertama sidik, yang kedua apa? Patona, yang ketiga tabligh, yang keempat amanah. Ya. Jadi pertama jujur, yang kedua terbuka atau transparan, yang ketiga amanah, dan yang keempat cerdas. Silakan. Ya. Dari 3 pasangan itu mana yang memenuhi kriteria itu? Dan ini difirmankan oleh Allah SWT. Kenapa? Ya Rasul itu ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena Rasul itu memiliki pribadi yang akhlak agung, memiliki pribadi yang mulia. Tidak mungkin orang yang tidak memiliki pribadi yang agung, akhlak yang mulia, oleh Allah ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya. Ya. Jadi orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa memberi ya. Inilah kenapa Nabi ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini lisensi yang pertama. Ya. Jadi meneladani sifat utama Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, lisensi yang kedua, memiliki pribadi yang baik, memiliki pribadi yang benar, memiliki pribadi yang lurus. Ya. Itu di dalam hadis yang sahih disebut ar-rasyid, ar-rasyid. Ya. Ya, ar-rasyid. Nah, jadi nanti Pak Rasyid mencalonkan ar-rasyid. Siapa ar-rasyid itu? Pertama, pemilik pribadi yang baik. Yang kedua, pemilik pribadi yang benar. Ketiga, pemilik pribadi yang lurus. Dengan cara apa? Dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Namanya Al-Mahdi. Ya, ini lisensi yang kedua. Ada 2 itu. Pertama adalah Ar-Rasyid, benar, baik dan lurus. Yang ketiga Al-Mahdi, mendapatkan petunjuk hidayah. Ya, dengan mengikuti siapa? Allah dan Rasulnya. Ya. Nanti kan ada Imam Mahdi ya. Itu lawannya siapa? Dajjal. Siapa yang kalah tuh? Dajjal. Kenapa? Karena Al-Mahdi ini dibimbing oleh hidayah Allah. Jadi kalau umat Islam mau menang, ya pertama harus Rasyid, yang kedua harus Mahdi. Benar, baik dan lurus. Ya. Yang ketiga baru mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Ya. Seperti yang dimiliki oleh 4 khalifah pertama. Siapa 4 khalifah pertama? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Makanya di samping kita belajar sirah Nabi, juga kita belajar sirah sahabat. Sirah Abu Bakar, sirah siapa? Sirah Umar, sirah Utsman, sirah Ali bin Abi Thalib. Supaya apa? Supaya kita memiliki pribadi yang rasyid dan pribadi yang mahdi. Jadi Rasul, kata Abu Najih Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, itu. Kata Najih, ya, kami pernah ya dinasehati oleh Rasulullah dengan nasihat yang membuat hati itu bergetar. Kemudian membuat mata berlinang. Ya. Jadi hati bergetar, kemudian mata berlinang. Ya. Haru dan sedih itu, sampai meneteskan air mata yang sangat deras ketika Rasul menasihati para sahabat. Di antaranya Irbad, ya, Abu Najih Irbad bin Sariyah. Kemudian ya, kami bertanya, ya Rasulullah, sepertinya itu nasihat terakhir. Ya, engkau tidak akan ngasih nasihat lagi. Maka hendaklah engkau berpesan kepada kami, minta wasiat. Ya, wasiat. Ya. Jadi karena itu merasa nasihat terakhir,
Kemudian sahabat minta supaya Rasul itu menyampaikan wasiat. Dan ternyata apa wasiat Rasul itu? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Jadi wasiatnya bukan duit ya. Ya, para nabi itu wasiatnya bukan duit ya. Ya, ada nabi Nabi Yakub ya. Apa wasiatnya? Pertanyaan ya. Apa yang akan engkau sembah setelah aku tiada? Itu ya. Gitu. Kalau kita wasiat apa nih? Ini kebun buat si ini ya. Ini sawah buat si ini ya. Apalagi tuh mobil buat si ini ya. Tapi kalau nabi tidak berwasiat harta, karena nabi itu tidak meninggalkan harta. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan tidak kaya, Rasul itu kaya banget. Sampai dia pernah berkurban berapa ekor unta kan ya? 100 tuh. Kira-kira kalau dihitung berapa itu? Ya. Banyak banget. Tapi kemudian Rasul ketika menyampaikan wasiat kepada para sahabatnya, tidak ada kaitannya dengan harta. Malah kata beliau, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian ya agar bertakwa kepada Allah, supaya tidak salah memilih pemimpin, supaya tidak salah ya naikin kendaraan, supaya tidak salah ya milih supir. Yang kedua, wasam wa ta'ah ya. Aku wasiatkan agar kalian mendengar dan taat ya kepada pemimpin yang sudah dipilih. Jadi kalau sudah dipilih, sudah dicoblos, kemudian jadi, maka wajib kita dengar, wajib kita taat. Ya. Ya. Bukan sami'na wa asoina, kami dengar dan kami, ya, iya. Tapi harusnya sami'na wa ata'na itu. Ya. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habsyun. Walaupun yang jadi pemimpin itu adalah budak hamba saya, orang Habsyi. Ya. Saya nggak tahu tuh kayak gimana tuh orang Habsyi itu. Ya. Itu hamba sahaya ya. Dari kaum Habsyi itu jadi amir, ya. Jadi imam, jadi pemimpin, jadi khalifah. Wajib kamu dengar dan wajib kamu taat kalau kamu memilihnya tuh. Ya. Kemudian fa innahu min mayya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sebab nanti sepeninggal aku ya, itu khalifah pemimpin tuh banyak banget tuh ya. Kalau dulu ya, sedikit sekali yang mau jadi pemimpin ya. Kalau sekarang yang mau jadi pemimpin banyak gitu. Nanti bakal banyak yang mau jadi khalifah, bakal banyak yang jadi khalifah ya. Jadi tidak bersatu, terpecah-pecah. Kamu akan melihat perselisihan yang banyak ya. 3 saja ribut melulu ya. 3 ribut melulu tuh ya. Sampai digambarkan ada video animasi ya, Smackdown ya. Dapat nggak? Itu. Jadi paslon pertama, kedua, ketiga tuh masuk ring, kemudian melakukan Smackdown itu. Waktu yang paling lincah tuh Anies itu paslon pertama. Iya. Nah, ada Ganjar, ada siapa? Prabowo itu. Nah, itu sampai ada seperti itu ya. Nah, itu baru 3, apalagi paslonnya banyak ya. Paslonnya banyak. Nah, tapi Rasul berwasiat, ketika nanti banyak khalifah, banyak supir, banyak pemimpin, ya, fa'alaikum bisunnati, kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan harus berpegang teguh kepada sunnah para khalifah yang rasyid dan mahdi ya. Di antaranya ada 4 tadi ya, 4 khalifah tadi. Kemudian addu 'alaiha bin nawajid, kemudian gigit itu sunnah aku dan sunnah sahabatku itu ya dengan geraham. Berarti untuk menghidupkan sunnah ya, itu susah pada zaman itu ya. Karena banyak orang yang melakukan bid'ah daripada sunnah ya. Yang membela sunnah dengan yang membela bid'ah banyakan mana tuh? Iya, itu. Walaupun susah, jangan sampai kamu lepas dari sunnah itu. Sebab nanti ya, ketika kita mau menghidupkan Islam ya, atau menghidupkan sunnah,
itu seperti memegang bara api. Dipegang tangan terbakar, kalau dilepas apinya padam. Ya. Bagaimana caranya? Gigit, ya, sunnah Nabi dan sunnah khalifah itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, hati-hati, tinggalkan, jauhi perkara-perkara yang diada-ada. Yang tidak ada diada-ada, ya. Padahal yang ada aja susah. Ini yang tidak ada diada-ada itu, ya. Itu. Saya pernah itu disuruh ngisi khutbah nikah. Seingat saya itu sudah 3 kali itu terjadi. Ya. Itu lebih mementingkan acara adat daripada acara syariat. Saya disuruh apa? Ya, menyampaikan khutbah nikah. Ya. Ini lagi acara adat. Kemudian saya disamperin, Pak. Nanti khutbah nikahnya 15 menit aja katanya. Gitu. Ya. Padahal acara adatnya tuh sampai 2 jam itu. Sampai 2 jam itu. Ya. Bahkan ketika saya nyampaikan khutbah nikah, baru innal hamdalillah, baru Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, udah saya tutup itu ya dengan kafaratul majlis. Saya kira sudah selesai, ternyata dilanjutkan lagi sampai 5:30 itu. Bayangkan, mulai jam 2 itu, ya, upacara sampai setengah 6. Ya. Bahkan sampai kemudian itu yang MC-nya itu, ya, itu sampai lupa dengan acara itu. Ya. Nah kemudian mau khutbah nikah, sebentar lagi mau ngisi acaranya bagian khutbah nikah, datang lagi itu panitia khusus, Pak, tolong ya 10 menit, padahal tadi 15 menit ya. 10 menit itu. Ya. Kemudian pas khutbah nikah baru innal hamdalillah, nyamperin lagi tuh, Pak 5 menit ya. Bayangkan. Udah saya tutup dengan salam. Ya, sampai yang nyuruh saya kaget, Pak, kok cuman sebentar? Tadi suruh 5 menit, saya udah lebih, Pak. Udah itu. Ya, ya. Itu alhamdulillah tidak dikasih transport itu. Karena tidak khutbah nikah tuh. Tidak, cuman minta maaf aja ya, minta maaf katanya. Ya, sampai tidak ngisi khutbah nikah. Itu sampai 3 kali kayak begitu tuh, ya. Kemudian kenapa tidak boleh melaksanakan ya, yang tidak ada atau mengada-ada itu? Jauh itu. Kenapa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena yang begitu tuh namanya bid'ah. Bid'ah itu beda. Beda dengan sunnah Rasul, beda dengan sunnah para khalifah. Itu jauh itu. Kemudian dolalah, bukan hanya bid'ah tapi dolalah. Ya. Dolalah itu tadi ya, itu naik kendaraan, supirnya itu mengantarkan ke neraka, bukan mengantarkan ke surga. Wallahu a'lam. Ya. Silakan ada yang tanya.